sini? Boleh. Kita boleh melihat proses pembuatannya dari awal, Pak. Sekaligus kita juga ingin mencatatnya sebagai bahan tulisan kita. Baik, dipersilakan. Makasih banyak, Pak. Makasih, Pak ya. Gerabah merupakan salah satu seni kria yang sudah dikenal sejak dahulu kala. Di era sekarang, para perajin gerabah sudah banyak menggunakan teknologi modern dan sudah menggunakan berbagai macam warna. Salah satu sentra pembuatan gerabah yang para perajinnya masih menggunakan teknik tradisional dalam pembuatannya yaitu berada di Desa Bumijaya, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang. Ciri khas gerabah yang berada di Desa Bumijaya adalah para perajinnya masih mempertahankan untuk tidak memakai motif pewarnaan. Terima kasih ya, Pak. Kita senang bisa mencoba membuat gerabah. Betul, Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik, Pak. Pamit ya, Pak. Pamit, Pak ya. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Biarpun udah lama aku tinggal di sini, tapi aku belum banyak tahu tentang Banten. Banten itu punya banyak budaya. Kalau aku sih bangga banget jadi orang Banten. Oh iya, Apa? lihat deh. Apa tuh? Kalau yang ini namanya rudat. Iya. Nah, kalau yang ini namanya debus. Wow. Tembus. Keren banget. Hei, kalian ngapain di sini? Ayo ke mobil. Yuk. Mau tinggal di sini apa? Rudat Banten merupakan gabungan antara seni gerak dan vokal yang diiringi oleh tabuhan ritmis dari waditra. Kesenian ini mendapat pengaruh yang kuat dari agama Islam. Seni rudat berkembang luas hampir di seluruh wilayah Banten. Dalam pementasannya, seni rudat Banten berbeda dengan seni rudat yang berada di wilayah lain di Nusantara, yakni tidak cenderung kepada seni tari. Seni tari bisa disertakan, bisa juga tidak. Rudat Banten sebagai sebuah seni pertunjukan memiliki sejumlah fungsi, antara lain fungsi religius sebagai media dakwah melalui kesenian. Rudat memiliki banyak etimologis. Yang pertama yang banyak tertulis yaitu berasal dari kata raudoh, artinya taman bunga. Kemudian yang kedua ada yang mengartikannya berasal dari kata roda atau menangkis. Kemudian yang ketiga itu ada juga yang mengatakan bahwa nama rudat diambil dari alatnya. Jadi nama alat ini adalah rudat. Ya. Oh iya, Pak. Lalu bagaimana dengan sejarahnya rudat? Sejarah rudat di Nusantara itu memiliki latar belakang historis berbeda-beda. Khusus untuk di Banten itu dibawa oleh Sunan Gunung Jati yang mengutus 5 orang utusannya, Sacapati, Madapati, Jayapati, Wargapati, dan Warga Kusuma yang diutus ke Banten untuk menyebarkan Islam dengan menggunakan alat musik yang biasa dimainkan di Timur Tengah. Nah, ini kumpul semua. Nah, gitu, Pak. Itu akan menghasilkan suara gema. Ya. Yang kedua, teng.
David. Bah. Alhamdulillah lambat amat nih buatin rawa-rawa nih pada pakan menten apa nih kini? Nggih bah, kalau nonton kuliah. Oh iya bah, kenalakan rencang kula. Ana Aldi, Ratih, Tasya. Oh ya alhamdulillah. Katuran. Untuk dapat memulai jadi pemain, biasanya dari umur berapa, Bah? Biasanya kalau jadi pemain itu dari umur 19 tahun. Bisa belajar dari umur 19 tahun. Bah, ada ramuan khusus yang dipakai gitu nggak sih, Bah? Soalnya kan nanti ada luka atau goresan gitu, Bah. Ya, ramuan khusus itu memang pasti ada. Tapi yang penting kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah semua itu akan sembuh dengan sendirinya. Terus bah, sing pundi asale kesenian debus niki? Debus niki asal muasal niku saking Kanjeng Syekh Sultan Maulana Hasanuddin. Niku asale sing Cirebon, Kanjeng Syekh Sultan Hasanuddin rawuh ning Banten niki dengan nama Pangeran Sabakingking. Nah, kembali lagi untuk menyiarkan agama Islam. Ya. Jangan dipakai buat pamer-pameran. Hop! 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 Bisa Bu? Hop! Ada tamu nih. Dari mana ini? Kami mahasiswa Bu. Jadi kami ini lagi nyari-nyari buku Bu. Tentang rempah atau lada gitu Bu. Ada nggak ya kira-kira di sini? Ya mungkin ini karena TBM dan bacaan masalah ya insya Allah ada. Silakan kalau mau melihat. Baik Bu, terima kasih Bu. Umi, ini ada para mahasiswa yang ingin Assalamualaikum, Ibu. TBM. Umi sedang ngajar apa ini? Ini sedang ngajar ikro. Kita belajar mad untuk panjang pendeknya. Nah, kami juga selain ini juga berlatih pencak silat, ada seminggu 2 kali. Juga ada gamelannya, mungkin kalau mau melihat. Wah, boleh ya? boleh. Silakan. Makasih Bu. Silakan sini Bu. Ini ada ini Kak Verita, Ketua TBM Libe yang melatih gamelan. Halo, Kak. Ibu ucapkan terima kasih atas kedatangan adik-adik ke TBM kami. Iya Ibu, terima kasih. Sudah bisa mengambil manfaatnya. Oh iya, ini lupa ada buku. Buku ini di dalamnya ada tentang sejarah budaya Banten, juga mengenai rempah-rempahnya. Mungkin ini buku bisa menjadi referensi untuk karya tulis kalian. Terima kasih banyak Ibu. Saya terima bukunya. Pak, ini para mahasiswa yang tadi sore datang ke TBM Libe. Untuk masuk ke Cimande itu kita harus di talek dulu. Talek itu sumpah setia atau kita disumpah dulu ya. Yang isinya adalah 2 kalimat syahadat. Nah, sumpah talek itu menjadi syarat untuk masuk ke belajar ke Cimandean atau masuk ke organisasi TKKDH. Banyak orang mengenal nama Cimande, tapi tak banyak yang tahu bagaimanakah sebenarnya Cimande itu. Bagaikan permata yang terselimuti kabut tipis, hanya bisa dilihat selintas permukaannya tanpa tersentuh kedalamannya. Salah satu misteri Cimande tersebut adalah Talek Cimande. Ilmu pencak Cimande memiliki doktrin yang ditanamkan kepada setiap calon anak muridnya melalui prosesi ijab kabul petalekan. Doktrin ini kemudian berfungsi sebagai sandi tata krama, tata dharma atau kode etik, serta falsafah hidup yang harus dipegang teguh dan setia terhadap talek tersebut. Busana